Bab 9 Rufus Lin. Dengan setengah sadar, sepertinya Elton pun masuk ke dalam dunia mimpi. Serang. Suara yang keras terdengar kencang, aura keji yang dingin pun memenuhi seisi dunia itu. Elton segera membalikkan tubuhnya, melihat ke arah kejauhan, petir sedang menyambar-nyambar, para prajurit bermunculan dari ujung langit dan berlari ke arah Elton. Mereka mengenakan armor hitam, membawa tombak perang di tangan mereka. Tubuh mereka dikelilingi dengan kabut hitam, seolah ada sebuah awan hitam besar yang sedang mengarah kemari. Elton tercengang. Serang. Entah siapa yang memberi perintah itu, dari langit turunlah ribuan prajurit perang. Tiba-tiba mereka pun melemparkan tombak panjang di tangan mereka ke arah Elton. Srek srek srek. Ribuan tombak melayang di udara, melaju cepat bak kilat dan langsung mencunci Elton. Elton ingin menghindar, namun tubuhnya tidak dapat bergerak. Ia ingin berteriak, namun tidak dapat membuka mulutnya. Ia hanya bisa melihat semua itu dengan mata kepalanya saja. Sepertinya ia hanya bisa melihat dirinya mati perlahan-lahan. Sing. Tiba-tiba, sebuah suara pedang yang sangat menggemparkan terdengar keras. Sebuah bayangan pedang turun dari langit, membelah langit, menghancurkan ribuan tombak itu, dan mengarah ke ribuan prajurit yang ada di sana. Serangannya tak bersuara sedikit pun. Sebuah pedang raksasa sepertinya dapat membelah semuanya, menghancurkan para prajurit menjadi abu, dan menghilang di udara, seolah langit yang sudah kehilangan awan hitamnya, seperti mendung yang berubah cerah. Shoot! Terdengar sebuah suara pelan, pedang raksasa itu langsung mengecil, dan pada akhirnya berubah menjadi sepanjang pedang biasa. Tubuh pedang itu dikelilingi dengan kabut hitam, bentuknya tak begitu jelas. Elton terkejut dan kebingungan. Seketika, pedang itu pun langsung menusuk dada Elton seperti petir. Elton sama sekali tidak melihat gerakan dari pedang itu, namun pedang itu telah memasuki dadanya. Ah! Teriaknya keras, lalu Elton pun terbangun, nafasnya terpenggal-penggal. Elton, kau kenapa? Wajah Edric tampak khawatir, ia menatap kedua mata Elton, membuat Elton cukup tenang, lalu ia pun melihat sekelilingnya, dan menyadari bahwa dirinya sedang berada di kamarnya. Ayah, apa yang terjadi padaku? Tanya Elton, karena saat dia melihat dirinya sendiri, ia menyadari bahwa dirinya sudah dililit dengan kain kasa, lalu rasa sakit pun langsung merangsang otaknya. Elton, berbaringlah. Edric segera memegangi Elton untuk berbaring lagi, lalu berkata, aku juga tidak tahu detailnya, tapi saat aku menemukanmu di kamar, tubuhmu penuh dengan darah dan luka-luka. Mendengar perkataan ayahnya, Elton langsung teringat pada kejadian saat pedang kedua yang menelan kekuatan spiritualnya tadi. Ia segera melihat ke dalam pusat energinya, ternyata lautan kekuatan spiritual yang ada di dalam pusat energinya sangat penuh. Di dalam ruang misterius, pedang kedua sudah terbuka, tidak ada yang aneh. Elton, kenapa kau bisa terluka? Wajah Edric penuh dengan perhatian. Melihat ayahnya setegang itu, hati Elton terasa tenang. Ia tidak tega membuat ayahnya terlalu khawatir. Ia berkata, ayah, tidak perlu khawatir, aku hanya telah mencapai tingkat pemurnian jiwa saja, dan kelelahan sementara. Tingkat pemurnian jiwa. Dalam waktu sesingkat ini, kau telah berhasil mencapai tingkat pemurnian jiwa. Kata Edric dengan terkejut. Elton menjawab, benar, baru saja mencapainya. Baik, 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 baguslah kalau begitu. Edric sangat senang. Kemampuan Elton benar-benar di luar dugaannya. Dalam waktu sesingkat ini, ia terus meningkatkan ilmu bela dirinya. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Siapa yang tidak berharap anaknya sendiri memiliki kemampuan yang luar biasa? Kemajuan sedikit apapun, bagi orang tua, adalah sebuah kebanggaan sendiri. Melihat Edric yang gembira, hati Elton pun juga merasa senang. Namun saat ia melihat sisa-sisa bahan obat-obatan yang ada di atas meja, Elton pun dapat merasakan rasa bahan obat-obatan yang ada di mulutnya. Dua bahan itu, jelas-jelas ia memberikannya untuk Edric agar ia dapat menambah kekuatannya, tapi dia malah. Mata Elton sedikit memerah, ia ingin mengalihkan perhatian Edric. Ayah, aku sudah pingsan berapa lama? Elton, kau sudah pingsan 3 hari penuh, sekarang akhirnya kau bangun juga. Aku juga tenang sekarang, aku akan segera masak untukmu, untuk menambah energimu. Baru selesai bicara, Edric pun langsung pergi keluar kamar. Melihat kejadian itu, hati Elton terasa sangat panas. Ia menahan perasaan terharunya dengan kuat.
dan menarik nafas dalam-dalam, membuat dirinya lebih tenang, karena ia masih ingat, ayahnya pernah memberitahunya, anak laki-laki tidak boleh meneteskan air mata dengan mudah. Apa maksud mimpi tadi itu? Elton masih sedikit ingat dengan tempat di mimpi tadi, tapi ia tidak pernah melihat tempat itu. Kenapa bisa ada di dalam mimpinya? Apa itu berhubungan dengan pedang? Karena tidak mengerti, Elton pun menggeleng-gelengkan kepalanya dan melupakannya, anggap saja hanya mimpi buruk. Setelah melihat lukanya yang sudah cukup membaik, Elton pun sudah mengerti dari mana datangnya luka-luka itu. Luka-luka ini disebabkan oleh kekuatan spiritualnya. Ia menyantap belasan bahan obat-obatan sekaligus. Tubuh tingkat pemurnian tulang biasa pasti sudah akan meledak sejak awal. Kalau bukan karena pedang itu yang menelan kekuatan spiritual itu, Elton pasti juga tidak akan selamat seperti ini. Tapi, keuntungannya sangat jelas. Meskipun kekuatan spiritual yang banyak itu telah diserap oleh pedang, tapi tubuh yang telah merasakan kekuatan spiritual jauh lebih kuat, Elton dapat dengan jelas merasakan setiap otot dan tulangnya penuh dengan energi. Tiba-tiba, ia pun masuk ke dalam ruang misterius lagi. Di dalam ruang misterius, 9 pedang sedang melayang di udara. Di antaranya, ada 2 buah pedang yang memancarkan cahaya yang membuat orang tercengang. Setelah mengingat-ingat semua kejadian yang telah terjadi, Elton masih sedikit khawatir. Kalau setiap membuka sebuah pedang ia harus melewati batas hidup dan mati, dia hanya bisa tersenyum kecut saja. Tentu saja, ia juga tidak akan mundur hanya karena hal ini. Bagaimanapun bahaya dan kesempatan berada di saat yang sama. Seperti saat ini, sebuah cahaya memancar dari dalam pedang kedua, dan mendarat di tangan Elton, berubah menjadi sebuah buku ilmu bela diri. 3 pedang pemecah gunung. La membuka buku itu dan mulai membacanya dengan teliti. Buku 3 pedang pemecah gunung ini cukup unik, meskipun namanya 3 pedang, tapi sama sekali tidak ada jurusnya. Yang diajarkan dalam buku ini, adalah pedang berat. Begitu pedang diayunkan, pedang kedua akan ikut terayun, setiap pedang jauh lebih berat dari pedang sebelumnya, sangat kuat. Dan pedang ketiga, mengumpulkan kekuatan kedua pedang sebelumnya, dan mencapai puncak tertinggi, terkuat, dan terberat. Persyaratan untuk menggunakan 3 pedang pemecah gunung, adalah tingkat pemurnian jiwa. Setelah mencapai tingkat pemurnian jiwa, pusat energi akan menghasilkan lautan kekuatan spiritual, dan dapat mengeluarkan kekuatan spiritual, seperti saat bertarung dengan Yonatan. Yonatan melumuri pedangnya dengan kekuatan spiritual, dan dapat memberi efek serangan yang lebih kuat. Namun sayang ia bertemu dengan Elton, pedang Elton terlalu cepat, terlalu tajam. Karena bisa mempelajari 3 pedang pemecah gunung, Elton pun tidak ingin mengulur waktu. Ia memasuki ruang misterius dan berlatih dengan gigih lagi. Waktu berjalan dengan sangat cepat, tak terasa sudah sampai di hari keempat. Waktu perjanjian antara dirinya dengan Jim sudah tiba. Setelah sarapan, Elton berpamitan pada Edric dan langsung pergi ke belakang gunung. Belakang gunung adalah tempat milik keluarga Su, tapi terlalu gersang. Tidak dikembangkan, digunakan oleh murid-murid keluarga Su untuk berlatih. Binatang buas yang kuat sudah diusir atau diburu. Namun meskipun demikian, para pebela diri tingkat pemurnian jiwa yang datang ke belakang gunung juga cukup berbahaya, karena belakang gunung tersambung dengan alam lepas yang tak terbatas. Dalam perjalanan ini, karena Elton telah mencapai tingkat pemurnian jiwa, ia sangat percaya diri. Meskipun ia berhadapan dengan Jim, tapi ia juga tidak takut, ditambah lagi dengan jurus pedang angin dan 3 pedang pembelah gunung, Elton bahkan sangat yakin bahwa dirinya dapat mengalahkan Jim. Tak lama, Elton pun tiba di tempat janjiannya dengan Jim, namun sepertinya ada satu orang asing lagi, dan ekspresi wajah Jim tampak sedikit tidak nyaman. Baru saja tiba di hadapan mereka, orang asing itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jim, tak kusangka orang yang ingin kau tunggu itu adalah seorang sampah yang baru saja memasuki awal tingkat pemurnian jiwa. Kau menyuruhnya datang bukan untuk mendapatkan keuntungan lebih kan?" Jim tersenyum pahit, lalu berkata pada Elton, "Elton, ini adalah Rufus Lin dari keluarga Lin. Kultivasinya sudah mencapai akhir tingkat pemurnian jiwa. Hari ini dia akan pergi bersama kita, kemungkinan berhasilnya akan lebih besar." Elton melihat ke arah Rufus sejenak, tubuhnya tinggi kekar, seperti seekor harimau yang sangat buas, apalagi kedua matanya yang bersinar-sinar itu, penuh dengan aura keji. Namun, belum sampai Elton berbicara,
Rufus langsung berkata dingin, "Jim, aku tidak setuju kau membawa seorang sampah untuk bergabung dengan kita. Awal tingkat pemurnian jiwa sama sekali tidak membantu, hanya akan menyusahkan saja." "Rufus, jangan keterlaluan. Sebelum kau datang, aku sudah mengundang Elton terlebih dahulu. Kau tidak berhak mengusirnya," kata Jim dengan sedikit kesal. Tapi, kemampuan Rufus jelas lebih hebat dari Jim, oleh karena itu Jim juga sangat takut pada Rufus. "Aku tidak peduli apa kau sudah memutuskannya atau belum, mengundang seorang sampah seperti dia, hanya kau seorang yang bisa melakukannya. Dulu saat aku tidak ada, tentu saja kau yang mengatur semuanya, tapi sekarang aku ada di sini, semua harus menuruti perkataanku. Merekrut seorang sampah yang menyusahkan, hanya akan mengganggu semua orang." Perkataan Rufus sangat tajam, ia tidak hanya menghina Elton saja, ia juga berjalan ke hadapan Elton, dan meliriknya dengan tatapan mengejek, lalu berkata, "Kurasa kau juga mengerti maksud perkataanku, sampah tidak berhak untuk bergabung, lebih baik pergilah saja sendiri." Jim yang berada di sebelah pun marah, baru saja ia hendak berkata sesuatu, ia pun menyadari Elton berjalan kembali, seketika ia pun berteriak, "Elton, apa yang ingin kau lakukan?" Elton tidak menjawab, dan langsung berjalan ke arah sebuah batu yang tingginya seperti manusia. "Sampah ya sampah, tapi cukup tahu diri juga, daripada aku, Rufus Lin, harus main tangan," kata Rufus dingin. Baru saja selesai bicara, Elton sudah sampai di depan batu besar itu, ia menggenggam pedang di tangannya, dan pedang besi itu pun penuh dengan kekuatan spiritual. Hancur. Sebuah suara yang sangat dingin terlontar dari mulut Elton. Sebuah suara gemuruh pun terdengar, sesaat ketika pedang besi itu mengenai batu besar itu langsung pecah dan meledak menjadi batu kecil-kecil. Elton membelakangi batu-batu kecil yang bertebaran itu, lalu berjalan ke arah Rufus dan Jim yang terkejut. Dalam hati ia berkata, "Ternyata masih belum terlalu terbiasa menggunakan 3 pedang pemecah gunung. Kalau tidak, pasti dapat langsung memecahkan batu itu sesaat ketika aku pergi, bukannya pecah saat tersentuh. Entah apakah aku masih berhak atau tidak." Tatapan mata Elton mengeluarkan sinar mengejek dan terarah pada Rufus. Rufus mengerutkan alisnya, tatapan matanya terarah pada Elton dengan dingin. "Cukup hebat juga." Rufus membalikkan kepalanya dan tidak memedulikannya, ia langsung berjalan di depan. Di belakangnya, Jim menatap ke arah Elton dengan pasrah, lalu berkata pelan, "Ayo kita pergi, Elton, kurasa Rufus Lin itu sepertinya cukup tidak suka denganmu, tapi jangan sampai kau membuat masalah dengannya. Keluarga Lin dan keluarga Su tidak pernah akur, kalau bukan karena saat menunggumu di sini tadi ketahuan oleh Rufus yang diam-diam masuk ke belakang gunung keluarga Su, aku juga tidak akan mengajaknya bergabung." Perkataan Jim terdengar sangat putus asa. Elton mengangguk, ia tahu karena sebelumnya ia pernah mendengar bahwa keluarga Lin dan keluarga Su memiliki banyak permasalahan, dan keluarga Lin sering sekali memiliki murid-murid yang sombong, suka memasuki belakang gunung keluarga Su untuk mencari bahan obat-obatan, bahkan sampai melukai murid-murid keluarga Su. Sepertinya, Rufus adalah salah satunya, tak heran dia sesombong itu. "Tenang saja, aku tahu diri, aku pasti tidak akan menambahkan masalah untukmu." Elton tersenyum tipis, tatapan matanya melihat Rufus dengan dingin. Meskipun kultivasi Rufus jauh lebih tinggi dari Elton, bahkan Jim pun juga berbeda jauh, tapi bagi Elton, Rufus bukannya tidak bisa dikalahkan. Dengan bantuan 2 jurus pedangnya, jika ingin membunuh Rufus secara langsung, juga bukan tidak mungkin. Bersambung. Bab 10 Tanaman Tanpa Pemilik. Elton dan yang lainnya memasuki gua gunung yang tersembunyi itu. Gua itu tidak besar, namun hanya ada 1 orang yang bisa melewatinya. Yang memimpin di paling depan adalah Rufus, lalu Jim, kemudian terakhir Elton. Elton berjalan memasuki gua yang gelap itu. Bagi seorang pebela diri, kultivasi mencapai tingkat pemurnian tulang sudah bisa melihat dalam kegelapan, dan sekarang Elton SN sudah memasuki tingkat pemurnian jiwa. Tentu saja ia sudah dapat melihat keadaan di sekitar gua yang gelap itu. Meraba goresan-goresan yang ada di dinding batu yang basah, terkadang meneteskan air. Di sudut dinding, potongannya sangat licin. Hati Elton penuh dengan kebingungan, apakah ini adalah gua buatan yang dibuat oleh manusia? Tapi siapa yang membuat gua di belakang gunung keluarga Su? Apa orang dari keluarga Su sendirilah yang membuatnya?
Elton membuang kebingungan di hatinya itu, entah siapa yang membuat gua ini. Sekarang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan bahan obat-obatan, agar ia dapat meningkatkan kemampuannya. Elton, Rufus, kalian berdua harus berhati-hati, sebentar lagi kita akan sampai di ujung, kata Jim. Di depan, sinar yang terang di ujung gua menyinari mata ketiga orang tersebut, membuat mereka bertiga bertambah hati-hati. Saat hampir tiba di pintu gua, ruang di dalam gua itu pun menjadi besar, dapat dilewati oleh 3-4 orang sekaligus, tapi tetap saja pendek, hanya dengan mengulurkan tangan saja sudah dapat meraba langit-langit gua. Tidak bisa. Rufus tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, lalu mengelak, kenapa aku yang memimpin di depan, apa kalian ingin mencelakaiku? Rufus membalikkan kepalanya dengan was-was, melihat ke arah Jim dan Elton. Dilihat dari tingkat kultivasi, Senior Lin jauh lebih tinggi dari kami, kau yang keluar terlebih dahulu akan lebih aman. Jim segera menjelaskan, ia tidak ingin terjadi perang dalam sebelum mendapatkan bahan obat-obatannya. Kentut. Rufus tiba-tiba memaki Jim, kau dan anak itu adalah orang keluarga Su, kalau aku di depan, kalian berdua mencelakaiku, bukankah aku tidak ada jalan mundur? Senior Lin, kenapa kau bicara seperti itu? Aku, Jim Su, bukanlah orang yang jahat seperti itu, kata Jim. Kita bertiga datang untuk mendapatkan bahan obat-obatan, kalau rasa kepercayaan yang paling dasar saja tidak ada, bagaimana kita akan berhasil? Berhati-hati adalah kunci utama kesuksesan, aku tidak ingin mati begitu saja dalam perjalanan, kata Rufus dingin. Jim masih ingin menjelaskan, Elton menghentikan niat Jim, dan langsung berkata, Senior Jim, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ada orang yang nyalinya kecil dan tidak berani berbuat apa-apa, percuma kita bujuk panjang lebar, aku saja yang memimpin jalan. Tidak bisa, kau baru saja mencapai tingkat pemurnian jiwa, mana bisa aku membiarkanmu membahayakan dirimu, aku saja, kata Jim. Elton datang karena diajak olehnya, meskipun demi keuntungan, tapi mereka berdua berasal dari satu keluarga, apalagi di sini ada satu ancaman, Rufus Lin, mana bisa ia membiarkan Elton membahayakan dirinya. Tenang saja, Senior Jim, kau harus percaya padaku, apalagi kau ada di belakangku, aku akan lebih tenang. Maksud perkataan Elton, meskipun ia tidak takut pada Rufus, tapi sebaiknya mereka tetap berhati-hati. Rufus takut Elton dan Jim bekerja sama, tapi apa Jim tidak takut pada Rufus? Bagaimanapun di antara mereka bertiga, kemampuan Rufus adalah yang paling kuat. Jim memikirkan perkataan Elton sejenak, sepertinya ada benarnya juga, ia menganggukkan kepalanya, lalu berjalan di belakang Elton, berhati-hati pada Rufus. Elton semakin dekat dengan pintu gua, lama-kelamaan, ia pun tiba di ujung gua, mata Elton yang sudah terbiasa pada kegelapan, berkedip-kedip sejenak untuk menyambut cahaya yang menyilaukan mata, dan langsung berjalan keluar. Wow! Suara lolongan binatang buas pun tiba-tiba terdengar. Elton melihat ke sebelah kiri dengan kebingungan, lalu melihat seekor binatang buas setinggi 2 meter lebih, di mulutnya ada sebuah tanaman obat-obatan, sepertinya ia sedang ingin menyantapnya, lalu terkejut akan kedatangan Elton. Rumput senggani. Tatapan mata Elton terpaku pada bahan tanaman itu, jantungnya berdebar kencang. Rumput senggani adalah bahan obat-obatan kelas pertama, setelah meminumnya dapat menambah kekuatan tubuh, dapat memberi bantuan yang sangat besar bagi orang yang berlatih bela diri, harganya jauh lebih tinggi dari rumput padam. Elton tak menyangka, baru saja ia sampai di ujung gua, ia langsung menemukan harta karun yang sangat berharga seperti ini. Namun, Elton masih belum sempat melihat sekelilingnya, binatang buas itu sudah mengamuk karena kedatangan Elton. Bagaimanapun ia telah memasuki daerahnya tiba-tiba, tindakan Elton itu bisa dibilang penindasan, ingin menantangnya. Au! Terdengar suara teriakan yang marah, dia adalah seekor serigala buas yang kemampuannya ada di tingkat pemurnian jiwa, tubuhnya sangat kekar, gigi dan cakarnya sangat tajam, kedua matanya bersinar dengan kejam, ia meletakkan tanaman yang ada di mulutnya, dan menyerbu ke arah Elton. Angin tak bersuara, serang. Elton menggenggam pedang besinya, lalu berteriak dan langsung menyerang. Serangannya secepat kilat, sekuat angin topan, diakhiri tanpa suara sedikit pun. Tubuh serigala buas itu gemetaran sejenak,
dan langsung terpental ke belakang. Saat terjatuh ke tanah, ia sudah benar-benar mati. Elton menarik kembali pedangnya, mengusap darah yang ada di pedang besinya. Baru saja ia mendongak ke atas, ia melihat sebuah bayangan seseorang berlari keluar, dan langsung menyerbu rumput senggani itu. "Rufus, apa yang kau lakukan?" Jim juga langsung keluar, dan berteriak marah pada Rufus. Rufus menggenggam rumput senggani itu di tangannya, dan tertawa dingin, melihat barang yang tak bertuan. "Kalau tidak kurebut, apa aku harus menunggu orang lain merebutnya?" Mendengar perkataan Rufus, kedua mata Elton pun bersinar sejenak. Baru saja ia memasukkan kembali setengah pedangnya ke dalam sarungnya, ia pun berhenti, lalu berkata tenang, "Apa kau tidak merasa tanaman obat-obatan itu seharusnya milikku?" "Benar, Elton yang membunuh binatang buas itu dan mendapatkannya. Apakah tindakanmu itu tidak keterlaluan?" kata Jim. "Konyol sekali." Mata Rufus tampak dingin, ia berkata dingin, "Rumput senggani ini terjatuh di tanah, berarti dia bukan milik siapa-siapa. Akulah yang mengambilnya dan menyimpannya ke dalam tasku. Sangat wajar kan, apa di rumput senggani ini tertulis nama Elton Su?" Srek. Baru saja Jim hendak membalas perkataan Rufus, sebuah suara pedang besi yang masuk ke dalam sarungnya pun terdengar kencang. Seketika, tatapan mata kedua orang itu pun tertuju pada Elton. Mereka melihat Elton menyimpan pedang besinya kembali seolah tak terjadi apa-apa, berjalan ke arah ngarai yang dalam, sambil berkata, "Senior Jim, tujuan kita bukan rumput senggani, ayo pergi." Tapi, Jim masih ingin berkata sesuatu, tapi mengingat kemampuan Rufus, ia juga hanya bisa pasrah. Bagaimanapun tempat ini tidak hanya ada satu tanaman obat-obatan saja, jika ia bertengkar dengan Rufus sekarang, tidak akan ada baiknya bagi mereka semua. Melihat Elton dan Jim tidak ingin berebut lagi, Rufus pun tampak sangat sombong. "Dasar pengecut, tak bernyali sama sekali, murid keluarga Su memang hanya begitu saja kemampuannya." Ketiga orang itu terus berjalan ke depan. Tempat itu adalah sebuah ngarai, seperti gunung besar yang dibelah oleh kapak raksasa, menjadi sebuah lembah. Di kedua ujungnya tidak ada jalan keluar, membuat orang merasa takut. Ngarai itu berbentuk seperti kundur, banyak sekali bebatuan yang aneh, hutannya sangat tak beraturan, sulit sekali dibayangkan bahwa di sini akan ada tanaman obat-obatan dan binatang buas. Ketiga orang itu berjalan ke depan dengan sangat berhati-hati, belum menemukan halangan. Tiba-tiba, dua kaki di atas ngarai itu, di atas sebuah batu yang menonjol, ada sebuah tanaman berwarna biru yang menarik perhatian Rufus. Ia melihat ke arah Elton dan Jim yang terus berjalan ke depan, wajahnya tampak sangat angkuh. Dalam hati ia berkata, "Dua orang bodoh, bisa-bisanya mereka tidak melihat tanaman obat di atas, benar-benar bodoh." Rufus melompat ke atas diam-diam, hendak mengambil tanaman itu. Tiba-tiba, seekor ular aneh yang lebarnya sebesar ember dan kulitnya seperti batu pun menyerang Rufus tiba-tiba. Rufus tidak menyangka tanaman ini juga dilindungi oleh binatang buas. Dalam keadaan darurat, demi mendapatkan tanaman itu, ia menarik pisau panjang yang ada di pinggangnya, dan ia ayunkan ke sana. Terdengar suara tabrakan, bagian ekor ular raksasa itu ternyata sekeras batu. Ia langsung menangkal Rufus, dan melemparkannya. Ular raksasa itu tak menyerah. Setelah melempar Rufus, ia menyerbu ke arah Rufus lagi. Rufus segera mengeluarkan jurusnya untuk menghadapinya. Lah mengenali ular raksasa ini, ular ini adalah ulat piton batu, sifatnya termasuk cukup penurut di antara para binatang buas, namun jika membuatnya marah, dia pasti akan membunuh lawannya, sangat ganas. Oleh karena itu, Rufus tidak berani lengah, binatang buas tingkat pemurnian jiwa, tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Mendengar suara di belakang, Elton membalikkan kepalanya, bibirnya tersenyum, lalu ia jinjit dan melompat ke atas batu setinggi 2 kaki di atasnya, dan mengambil tanaman biru itu, dan melihat Rufus bertarung dengan ular piton batu itu dengan santai. Jim teringat akan wajah Rufus saat merebut tanaman Elton tadi, oleh karena itu ia juga tidak ingin membantunya. Ia dan Elton bersama-sama melihat Rufus bertarung. Meskipun Rufus dan ular piton batu itu sedang bertarung, tapi ia juga bisa melihat Elton. Saat ia melihat senyuman di wajah Elton, ia mengerti bahwa dirinya telah terjebak. Elton pasti sudah tahu dari awal bahwa tanaman itu dijaga oleh binatang buas, sengaja membuatnya mengalihkan binatang itu, agar dia dapat mengambil tanaman itu dengan mudah. "Minggir!"
Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Rufus pun sangat marah. Ia langsung mengeluarkan semua tenaganya, kekuatan spiritual pun menyelimuti pisau panjangnya, dan merubah pisau itu menjadi pisau setajam bulan sabit, lalu ia ayunkan ke arah ular piton batu itu. Ular piton batu itu memiliki reiki, melihat serangan yang sangat kuat, ia menggunakan ekornya untuk menangkalnya lagi. Sebuah suara yang keras pun terdengar, bagian ekor ular piton batu itu mengeluarkan darah bak air mancur kecil, ekornya dipotong oleh Rufus. Ular itu menjulurkan lidahnya, tatapan matanya tampak sangat keji. Tepat saat Rufus mengira bahwa ular itu akan menyerbunya, ular piton batu itu malah melata ke arah hutan dan pergi menjauh dengan cepat. Melihat situasinya sedang genting, ular itu pun melarikan diri. Binatang buas yang pintar, kata Jim. Kata orang ular sangatlah pintar, sepertinya perkataan itu memang benar. Sampah, cepat serahkan tanaman obat itu. Tatapan mata Rufus penuh dengan kemarahan, tindakan Elton ini mana mungkin tidak membuatnya marah. Lagi pula ular piton batu itu juga sudah melarikan diri, ia bahkan tidak bisa mendapatkan inti binatang buasnya, benar-benar membuatnya semakin bertambah marah. Namun, Elton malah tertawa, melihat Rufus yang sangat marah itu. Ia mengejeknya, kau ini benar-benar konyol, tanaman ini tumbuh di atas batu, berarti dia bukan milik siapa-siapa, akulah yang mengambilnya dan menyimpannya ke dalam tasku, sangat wajar kan, apa di tanaman ini tertulis nama Rufus Lin. Perkataan Elton mengulangi perkataan yang dikatakan oleh Rufus tadi, membuat Rufus merasa kesal, sekarang dia sudah sangat yakin, Elton memang ingin membalasnya. Tapi siapakah Rufus Lin? Sejak kapan ia pernah kalah? Kalau Elton tidak mau menyerahkannya, ia akan merebutnya, tapi kalau dia menyerang Elton sekarang, Jim pasti akan membantu Elton. 1 lawan 2, kesulitannya tidak kecil. Tiba-tiba, Jim juga membuka mulutnya, Senior Lin, perkataan Elton itu benar, karena tanaman ini tidak ada pemiliknya, tentu saja siapa yang mendapatkannya akan menjadi milik siapa. Maksud perkataan Jim sangat jelas, dia berdiri di pihak Elton. Rufus sudah mengerti akan hal ini, bagaimanapun mereka berdua adalah orang keluarga Su, wajar saja kalau mereka saling membantu. Kali ini anggap saja aku, Rufus Lin, sial, tak masalah jika aku tidak mendapatkan tanaman itu, tapi kalau kita masuk semakin dalam lagi, kuharap kau masih bisa mempertahankan nyawa murahanmu itu, ancam Rufus dengan dingin. Menghadapi ancaman Rufus, Elton benar-benar mengabaikannya. Melihat bayangan punggung Rufus, wajahnya mendingin. Melihat hal itu, Jim pun tak tahan untuk tersenyum pahit. Rufus di depan sepertinya telah merasakan kehebatan Elton, tapi dia tidak melawannya. Kedua matanya mengeluarkan tatapan mata yang sangat keji. Dalam hati ia berkata, sekarang aku akan membiarkanmu sombong sejenak, nanti setelah kita memasuki bagian dalam ngarai, kalian berdua harus mati. Bersambung.